Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnia Nurjamalia, mahasiswa PPG Prajabatan Prodi PGSD UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan topik 5, elaborasi pemahaman mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu 7 rancangan pembelajaran dalam UBD. Di sini saya akan menjelaskan desain pembelajaran pada pendekatan understanding by design yang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu where to. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang where and why. Dalam memahami konteks where and why, siswa dapat mengaitkan informasi dengan konteks kehidupan mereka dan merasakan motivasi intrinsik untuk memahami materi tersebut. Pendekatan UBD dengan mempertimbangkan dimensi where and why memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Yang selanjutnya itu H. H itu hook and hold. Dengan menggabungkan hook dan hold dalam pendekatan UBD, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya menarik pada awalnya, tetapi juga dapat mempertahankan minat dan keterlibatan siswa sepanjang pembelajaran. Selanjutnya itu E, yaitu equip, experience, and explore. Dengan menggabungkan persiapan, pengalaman, dan eksplorasi atau equip, experience, and explore dalam pendekatan UBD, proses pembelajaran menjadi holistik dan mendalam, memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman yang kuat dan relevan dalam konteks kehidupan mereka. Selanjutnya itu R, yaitu reflect, reading, and revise. Dengan mengintegrasikan tahap reflect, reading, and revise dalam pendekatan UBD, siswa tidak hanya mengonsumsi pengetahuan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pemikiran kritis dan pembentukan pemahaman yang lebih kokoh. Pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi berkelanjutan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang mendalam. Kemudian E, yaitu evaluate. Melalui tahap evaluate, pendekatan UBD menekankan pada pentingnya penilaian holistik yang tidak hanya melihat hasil akhir tetapi juga proses pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut dalam desain pembelajaran di masa depan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pembelajaran bukan hanya sebatas mengingat informasi, tetapi menciptakan pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. T, yaitu tailored and personalized. Dengan menggabungkan tailored and personalized dalam pendekatan UBD, guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman siswa dan mendorong partisipasi aktif siswa. Siswa merasakan bahwa pembelajaran dirancang khusus untuk mereka, membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Pendekatan ini mempromosikan inklusivitas dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses dan kesempatan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. O, yaitu organize. Tahap organize pada pendekatan UBD memastikan bahwa materi pembelajaran disajikan secara terstruktur dan kontekstual, memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara konsep-konsep dan memahami bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Dengan organisasi pembelajaran yang baik, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang kokoh dan dapat diaplikasikan. Sebagai kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengalaman pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dapat dicapai melalui keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris mengenai prosedur teks, peserta didik diarahkan untuk membuat teks prosedur yang terkait dengan persiapan makanan sehari-hari mereka dan mengaplikasikannya di lingkungan rumah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan peserta didik memahami materi pembelajaran secara teoritis, tetapi juga melibatkan mereka dalam pengalaman praktis yang memberikan makna nyata. Konsep pembelajaran bermakna tercermin dalam pemahaman komprehensif peserta didik tentang pengetahuan dan aspek-aspek yang terkait dengan fakta yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.